suara Nasdem itu remuk. Dan diduga gara-gara dukung Anies dan nggak fokus sebagai partai koalisi. Dukung Anies dan nggak fokus sebagai partai koalisi. Ini dua hal yang berbeda nih. Dukung Anies, akibatnya nggak fokus sebagai partai koalisi. Maksudnya itu. Gitu loh. Karena beritanya Anies mulu ya. Udah enak-enak loh ya. Padahal nih jadi bagian dari pemerintahan Pak Jokowi yang terus bikin rakyat puas. Udah enak-enak Nasdem ini padahal. Bahkan saya dengar ya, tingkat kepuasan rakyat ke Pak Jokowi itu tembus 80%. Buat saya sih, kedua TikToker ini sudah menjalankan kewajibannya sebagai warga yang baik. Mereka mengajak kita semua untuk meninjau ulang rekam jejak Anies. Hanya dengan mengenali rekam jejak itulah kita bisa menilai layak tidaknya Anies sebagai calon presiden. Lalu partai politik yang sedang didekati Nasdem untuk berkoalisi mengusung Anies adalah PKS dan Demokrat, semuanya partai oposisi. Kita yang lihat aja malu. Ya. Tapi Nasdem tetap saja berkeras bahwa mereka masih berada di sisi pemerintahan Presiden Jokowi katanya. Kemarin baru bilang. Nasdem tetap loyal kepada Jokowi katanya begitu. Akan mengawal Pak Jokowi sampai 2024. Saudara-saudara, katanya begitu. Sampai mengungkit bagaimana Nasdem mendukung kebijakan Presiden Jokowi dalam mengurangi subsidi BBM. Diungkit lagi. Kenapa tidak 10 bulan ini kita maksimalkan untuk menggali calon-calon potensial yang lebih banyak? Masa sih negara ini cuman punya Anies? Masa sih orang-orang ya yang saya sebut banyak lah ya, kita kadang-kadang saya nyebut diri sendiri juga gitu loh. Tapi untuk mempertanyakan. Demokrat dan PKS dinilai tak akan bergabung ke KIB. Lebih baik usung Anies Baswedan. Pengamat politik Jamiluddin Ritonga mengaku dirinya yakin jika Partai Demokrat dan PKS tidak akan bergabung ke koalisi Indonesia Bersatu. Dia menjelaskan jika mengusung Anies Baswedan merupakan langkah yang tepat untuk membangun koalisi perubahan bersama Partai Nasdem. Menurut Jamiluddin, Partai Demokrat dan PKS sudah menjadi gabungan yang solid untuk memberikan dukungannya untuk Anies Baswedan meskipun calon wakil presiden masih belum bisa ditentukan. Demokrat dan Nasdem juga berpeluang kecil bergabung dengan KIB sebab kemungkinan gagal mengusung Anies sangat kecil. Ucapnya saat dikonfirmasi Selasa 10 Januari 2023. Hal ini bukan tanpa alasan, sebab KIB yang terdiri dari Golkar, P3, dan PAN dinilai tak punya sosok yang bisa menandingi elektabilitas Anies Baswedan. Oleh sebab itu, peluang Demokrat dan PKS menang Pilpres 2024 justru akan semakin mengecil. Bergabung ke KIB lebih banyak ruginya daripada keuntungan politis. Ketua Umum Golkar, PAN, dan P3 termasuk kadernya belum ada yang punya nilai jual tinggi, ujarnya. Jadi, kalau Demokrat dan PKS bergabung ke KIB, peluang menang Pilpres relatif lebih kecil, sambungnya. Oleh sebab itu, ia menilai bahwa pilihan paling realistis bagi Demokrat dan PKS ialah membentuk koalisi perubahan bersama dengan Nasdem untuk mengusung sosok Anies Baswedan. Setidaknya hal itu lebih memberikan peluang menang bila bertarung pada Pilpres 2024 daripada bergabung dengan KIB, kata Jamiluddin. Jamiluddin menambahkan deklarasi koalisi perubahan kini hanya tinggal menunggu waktu. Pasalnya, ketiga partai itu belum menemui kata sepakat untuk membentuk sosok cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan. Baik Nasdem, Demokrat, dan PKS tampaknya sudah sepakat untuk mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Formal kesepakatan itu hanya menunggu Ketua Umum Nasdem Surya Paloh kembali usai berobat dari Eropa, ungkap Jamiluddin. Koalisi perubahan terancam bubar jika usung Anies Baswedan dan AHY. Koalisi perubahan yang terdiri dari Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat diprediksi bisa bubar jika memaksa mengusung Anies Baswedan dan AHY di Pilpres 2024 mendatang. Jika mengusung pasangan Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono, Partai Nasdem dan PKS dinilai tak mendapatkan limpahan elektoral.
Hal ini tentu akan merugikan Partai Nasdem dan PKS, sehingga ada kemungkinan koalisi perubahan akan bubar jika masih memikirkan pasangan tersebut. Ketika AHY yang jadi cawapres, secara otomatis yang akan mendapat efek ekor jas paling besar ya Demokrat. Nasdem dan PKS akan dirugikan, kata Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya dilansir dari Kompas.com pada Kamis 5 Januari 2023 lalu. Sebaliknya, kata Yunarto, jika mantan Gubernur Jawa Barat yang juga Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Ahmad Heriawan atau Aher yang jadi cawapres, limpahan elektoral hanya akan didapat oleh PKS. Faktor cawapres inilah yang diduga menjadi penyebab alotnya rencana koalisi perubahan. Demokrat dan PKS cenderung ingin mengajukan kader masing-masing supaya mendapat keuntungan elektoral. Memang variabel cawapres dalam koalisi perubahan ini akan menjadi faktor penentu apakah koalisi ini akan jadi atau tidak, ujar Yunarto. Namun menurut Yunarto, dibandingkan dengan PKS, Demokrat tampak lebih ngotot untuk memajukan nama AHY. Seandainya keinginan Demokrat tak terakomodasi, bukan tidak mungkin partai berlambang bintang mersi itu hengkang dari rencana koalisi. Kita tahu karakter dari Partai Demokrat yang sangat terpusat pada nama Yudhoyono. Sepertinya memang harga mati ada nama AHY, yang menurut saya memang akan menjadi variabel penentu, ungkap dia. Selain faktor cawapres, lanjut Yunarto, baik Nasdem, Demokrat maupun PKS juga masih berhitung soal peluang konstelasi politik ke depan. Langkah ketiganya dan parpol lain bergantung pada keputusan yang akan diambil oleh PDI Perjuangan. Sebagai partai penguasa dengan elektabilitas tertinggi, pencapresan dan koalisi PDIP disebut mampu mengubah peta politik pemilu 2024. Mereka juga menurut saya sekaligus ingin membaca peta dan keputusan yang akan diambil oleh PDI Perjuangan, karena itu akan mengubah peta konstelasi, kata Yunarto. Yunarto menambahkan peta politik yang ada saat ini masih bisa berubah. Tak hanya rencana koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS saja, kerja sama parpol lainnya yang sudah terbentuk masih sangat mungkin untuk bubar. Koalisi itu masih sangat mungkin berubah sampai hari H pendaftaran di KPU, tutur dia.